Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallahi jalla wa ala kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul ikhwah, azanikumullah ayyakum jami'a. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kali kedua kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia dan nikmatnya. Yang sakit semoga cepat sembuh dan dijadikan sebagai kafarah dosa dan kesalahan yang menimpanya, dan yang sehat supaya tetap dijaga dan diberi kesehatan, dan kesehatan tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul ikhwah, azanikumullah ayyakum jami'a. Kemarin temanya dimintain di request ngaji akhlak. Bingung juga akhlak kitabnya apa. Banyak sebenarnya kitab akhlak ya. Cuma untuk lebih ringkas, jadi kita ada yang tahu judul kitabnya apa? Judul kitabnya apa kemarin yang sudah di-share? Apa mas? Tadi kurang gede tulisannya itu. Miftahul Hifdzi Tulab. Ini sebenarnya buku muqarrar hadis, buku hafalan hadis di pesantren kita di Ma'had Tahfizus Sunnah sana. Jadi karena belajar hadis, mempelajari hadis itu juga termasuk belajar adab dan akhlak. Akhlak dan adab itu dua hal yang berbeda. Kalau akhlak itu jibiliyah, setiap orang punya. Tapi adab itu harus dipelajari, harus seseorang berhias diri dengan adab. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika berangkat ngaji sama ibunya, yang pertama dikatakan oleh ibunya, diwasiatkan adalah apa? Ta'allamul adab atau ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajar adab dulu sebelum ngaji, sebelum belajar ilmu. Kalau sekedar, ya bukan sekedar ya, namanya ilmu nggak sekedar. Cuma kalau hanya hafalan hadis arba'in nomor 1, hadis arba'in nomor 2, apa atau berapa rukun sholat, berapa atau apa aja syarat-syarat sholat, itu bisa orang gampang sekali. Sama juga menghafal Al-Quran itu gampang, sangat gampang. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk menghafalkan Al-Quran gampang sekali. Cuma kalau begitu sudah hafal disuruh murojaah, belum tentu istiqomah. Makanya mempelajari ilmu itu, kalau berangkat kita mau ngaji, dan itu karakteristik ahlu sunnah salafiyin, mereka rajin ngaji, ya, rajin ngaji.
sekalipun jadwalnya setiap hari ada, bahkan mau ngaji ketemuan seperti ini, atau bahkan kalau kita ingin lihat kajian-kajian asatid kibar di YouTube ada, di Facebook ada, semuanya ada. Itu setiap hari ada ngaji dan nggak malal, nggak bosan. Itu karakteristik salafiyin, suka dengan ilmu, suka dengan majelis ilmu, walaupun jadwalnya padat tiap hari. Maka mempelajari adab itu berat. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajar adab dulu sama gurumu, baru belajar ilmunya. Lihat bagaimana guru ngajari muridnya, lihat bagaimana sikap guru pada muridnya dalam mengamalkan ilmunya, baru kemudian belajar ilmunya. Dan kalau kita disuruh ngaji adab berarti ngaji teori. Adapun prakteknya ya sambil jalan mengamalkan apa yang sudah diketahui. Kitab ini judulnya, nama kitabnya itu Miftahul Hifdi. Apa artinya miftah? Kunci. Hifd, hafalan. Kunci hafalan hadis-hadis, berisi 150 hadis. Ini sudah diterjemahkan oleh Ustadz Abu Hanifah di Murojaah Ustadz Abu Ahmad ya, Abu Hammam ini. Dan kemarin saya coba cari PDF-nya nggak nemu, jadi kita nggak bisa share. Cuma kalau mau beli juga ada kelihatannya, mau beli online juga ada. Nanti judulnya juga sama, Miftahul Hifdi. Dan ini bukan hadisnya anak kecil, malah hadisnya cah cilik. Ada nggak hadis anak kecil? Sama ya, kita kalau disuruh menghafalkan doa-doa masuk dan keluar kamar mandi, itu doanya anak kecil atau bukan? Bahkan mungkin bapak-bapaknya sebagian doa-doa yang diajarkan kepada anak kecil itu lupa. Tetapi anaknya malah lebih pintar dari bapaknya dalam hal doa-doa itu, karena menganggap itu doanya anak kecil. Bapaknya doa apa berarti? Cuma doa itu yang dihafal, doa yang lain ya anaknya aja. Makanya anaknya lebih pintar dalam hal doa-doa daripada bapaknya. Jangan seperti itu. Baik hadis, baik Al-Quran, baik doa-doa, yang paling fardu menghafal, mempelajari itu yang sudah mukallaf. Nah, kalau kayak Abdullah kan belum sunat, belum balik, tetapi malah disuruh ngapain? Ditaklif, disuruh hafalan sama bapaknya, sama guru ngajinya suruh setoran. Kalau nggak hafal malah dia Pak distrap, dihukum. Bapaknya nggak hafal, siapa yang mau hukum bapaknya? Mamanya. Saling setoran gitu ya. Makanya dalam hal hadis, dalam hal doa-doa, dalam hal surat, Al-Imam Qurtubi meriwayatkan dari Al-Imam Abu Aliyah, beliau tuh nggak suka kalau kemudian ada yang mengatakan suratnya kecil. Surat enteng. Surat kecil surat apa? Ina'taina, Qul huwa ilaih. Surat kecil. Nggak ada namanya surat kecil maupun surat besar. Bahkan kita itu lebih kecil daripada surat-surat itu. Sekarang kalau kita katakan mana nggak ada yang Quran ya. Kalau ada Quran segini, Quran saku, Quran kecil, ambilin Quran kecil tuh di pojok. Boleh nggak mengatakan seperti itu? Bagaimana tepatnya mengatakannya? Apa? Mushaf, lembaran-lembaran. Quran besar, Quran kecil, mushaf besar dan mushaf kecil. Sama juga nggak ada namanya hadis-hadis kecil dan hadis-hadis besar. Hadis-hadis untuk anak kecil memang ada penerapannya. Apa di antara hadis untuk anak kecil? Apa? Suruh sunat, suruh akikah. Itu hadis-hadis untuk anak kecil. Alimu auladakum bis sholat, ajari anak kalian untuk sholat. Wahum, ketika mereka sudah berumur ibnu sab'i sini, 7 tahun. Wadribuhum, ketika sudah umur asyri sini, pukul kalau nggak mau sholat. Itu hadis yang diterapkan kepada anak kecil. Adapun bapak-bapaknya lebih banyak, yang dewasa-dewasa itu lebih banyak penerapan dan hadisnya. Maka nggak ada salahnya kita mempelajari hadis-hadis muqarrar untuk anak SD, SMP maupun SMA.
Karena kita belum tentu hafal. Maka di sini di kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Salahuddin bin Ali bin Muhammad Al-Jibuti. Jibuti itu di mana berarti? Djibouti itu di mana kalau Djibouti? Dari Afrika ya kelihatannya. Dari negara Djibouti. Itu beliau menulis yang ini di sini ditahqiq oleh Syekh Yahya An-Najmi, ditakdim sama beliau juga, tentang penulisan buku hafalan hadis-hadis yang memuat 150 hadis. Dan ini kalau punya buku ini gampang, sama kayak punya Arba'in Nawawi. Sudah ada yang hafalin Arba'in Nawawi. Ya, kalau belum punya, beli bukunya. Kalau nggak punya duit, punya lah pasti. Download aja aplikasinya yang murah, gratis, pakai wifi masjid lagi. Ya, download. Terus kemudian sesekali diselang-seling kalau sedang nganggur, cobalah ngafal ini hadis Arba'in nomor 3, hadis Arba'in nomor 4. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang ketika dipencet itu ada suaranya. Jadi kita tinggal pencet, dengerin, ngafalnya kalau dengerin gini enak banget ya. Nggak harus ngapa. Pokoknya metode anak kecil itu bisa dipakai oleh orang dewasa. Dengan tasmi' hanya mendengar saja. Nggak perlu buka gini susah. Ulang lagi, baca lagi susah lagi. Tapi kalau cukup dengar pakai aplikasi, insya Allah hafal. Kalau sudah selesai Arba'in Nawawi, boleh pindah yang lain. Kemudian kita masuk ya. Kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama. Qala al-muallif hafizallahu taala, hadis yang ke-1 nanti nggak ada online-nya sih. Jadi maksudnya kalau ada PDF-nya bisa di-share, bisa ngelihat semua satu-satu kan lebih menyimak itu. Hadis nomor 1 tentang ikhlas dan niat. Apa hadisnya? Apa? Jelas ya. Hadis ini oleh para ulama diletakkan di awal kitab-kitab hadis. Para penulis hadis, Imam Nawawi, Imam Muslim, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Muslim, itu beliau meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di mana? Di yang nomor pertama. Supaya apa? Di antara faedahnya kita belajar buka hadis supaya tumbuh niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ngaji hadis ini juga niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara niat ikhlas itu apa? Tujuan orang menuntut ilmu hadir di kajian niatnya ikhlas. Apa di antaranya? Apa di antaranya? Kalau berharap rahmat ikhlas enggak? Berharap mendapatkan naungan malaikat bagi orang yang hadir di kajian, majelis ilmu, majelis zikir. Itu ikhlas atau tidak? Enggak ikhlas. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Berarti ikhlasnya enggak untuk Allah, berarti ikhlasnya untuk mengharapkan apa? Naungan malaikat. Gimana ini? Makanya ahli sunnah wal jamaah itu menjelaskan makna ikhlas itu bukan hanya sekedar ketika ibadah niatnya untuk Allah saja, bukan. Tapi harus dilengkapi mahabbah, kemudian kecintaan, yang kedua adalah khauf, rasa takut, yang ketiga adalah roja, rasa harap. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaikal ladzina yad'una rabbahum al-wasilah yabtaguna ila rabbihimul wasilata wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Orang-orang itu yang beriman, mereka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmat, juga takut azab. Itu karakteristik ikhlas itu seperti itu. Harap rahmat Allah, takut azab Allah. Bukan sekedar saya kalau ibadah ngerjain sholat, kalau saya cuma takut neraka, berarti saya nggak ikhlas. Makanya Nabi SAW itu berdoa setiap hari, diucapkan doa ini, Allahumma
Apa doanya? Inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Belum hafal? Coba adik-adik yang kecil, ada yang sudah hafal belum? Nanti dites bapak-bapaknya yang besar-besar ini. Bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka al jannata. Itu dibaca 3 kali setiap hari. Allahumma inni as'alukal jannah. Ulangi. 1 kali lagi berarti. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau surga. Ikhlas enggak Nabi itu? Ikhlas. Tapi beliau tetap meminta kepada Allah surga. Kemudian yang kedua, wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika, bareng-bareng, wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Nah, sudah hafal siapa? Yang sebelumnya belum hafal terus langsung hafal saat ini tadi barusan siapa? Monggo di murojaah sekarang. Ngacung. Pojok kanan, monggo Bapak siapa? Fastabiqul khairat. Buru-buruan kalau ditunjuk itu langsung cung gitu. Yang sebelah kanan dulu, monggo Pak. Nanti di tengah-tengah. Saya mau nunjuk segan ini, soalnya umurnya lebih tuwek-tuwek gitu. Makanya biar tabaruk aja siapa yang mau duluan. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Apa faedahnya ya ikhwah? Illa qalatil jannah, kecuali surga sendiri yang akan meminta kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Orang yang mengucapkan doa Allahumma inni as'alukal jannah, surga yang akan mengatakan ya Allah masukkan si fulan itu ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, ketika orang meminta ta'awud kepada neraka, dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qalatin nar, neraka sendiri yang akan mengatakan Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, lindungilah si fulan yang sudah baca doa tadi dari neraka. Masa selama 12 jam, 24 jam sehari semalam doa 3 seringkas 3 detik tadi nggak bisa keucap. Entah nggak hafal, nggak sempet, atau nggak jadi prioritas. Makanya nggak ada namanya doa-doa anak kecil. Kalau bapak-bapaknya doa sepenting ini nggak hafal. Dan ini pembahasan ikhlas ya, pembahasan ikhlas kita. Hadisnya masyhur dari An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi kita nanti baca hadisnya ringkas-ringkas saja. Kalau ada kesempatan lain waktu masih ada pertemuan lagi, jadi bisa di ngebutin, nggak perlu detail Umar itu siapa, sahabat dari mana. Antum sudah tahu sendiri seperti itu. Maksudnya bisa dipelajari di lain waktu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kita berangkat dari rumah hadir di kajian untuk menuntut ilmu, satu niatnya raf'ul jahli an nafs, supaya penyakit-penyakit kebodohan itu hilang. Yang kedua, supaya ilmu itu tegak, dakwah terlaksana. Kalau yang hadir cuma ustadznya, dakwahnya sama siapa? Untung ada jin nyemplok satu, amin ngikuti malah takut kita. Atau kalau jamaahnya ada, ustadznya nggak ada, terus dakwahnya bagaimana? Yang ketiga, supaya menghilangkan kesombongan. Di antara bentuk kesombongan itu kan apa maknanya? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di antara supaya kita nggak bisa menolak kebenaran, tidak terjatuh dalam perbuatan menolak kebenaran, ya belajar, menuntut ilmu supaya tahu. Maka di sini innamal a'malu binniyat itu adalah di antara bentuk-bentuk niat orang belajar menuntut ilmu. Dan ini yang harus diterapkan diri kita.
Kadang anak kecil itu disuruh belajar pondok, ditekankan niat antum belajar di sini wahai anak-anakku supaya nuntut ilmu. Mereka belum terlalu ngerti hal-hal gitu. Pokoknya berangkat ke pondok itu tujuannya untuk sekolah, nuntut ilmu. Kalau kita sudah bisa diterapkan, oh ini tujuannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Cuma kalau anak-anak yang kecil masih SMP 1, kelas 1, kelas 2, pokoknya disuruh orang tua ya sudah itu. Atau ada yang sebagian karena sebab keinginannya melihat teman-temannya mondok, saya ingin ikut pondok. Baru kemudian setelah berlalunya waktu, berjalannya waktu, mereka baru mengerti, oh ternyata ikhlas itu tujuan pertamanya bukan karena orang tua, bukan karena saudara-saudaranya mondok. Begitu kita yang sudah ngerti, maka kita harus tanamkan bentuk-bentuk keikhlasan tadi. Orang kalau ngerti niat ikhlas seperti itu, maka nggak malam, nggak bosen, ngaji nggak bosen, karena tahu tujuan keutamaannya, ya, tujuan keutamaannya. Raf'ul jahli an nafs, mengangkat kebodohan, kemudian menegakkan dakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan itu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihah. Apakah ada yang lebih baik daripada orang yang da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah? Sekarang posisi saat ini, anak di depan, antum di situ, siapa yang berdakwah di sini? Siapa yang berdakwah? Anak di depan, antum duduk di bawah, yang berdakwah siapa? Kalau statusnya seperti ini, posisi seperti ini, yang berdakwah siapa? Semua yang hadir di sini adalah dakwah. Itu kemampuan kita. Ya. Kalau belum mampu menyampaikan, maka yang kita mampu lakukan adalah mendengarkan. Sama seperti orang berangkat sholat berjamaah, itu dakwah. Dakwah itu kan diantara maknanya adalah mensyiarkan syariat Islam. Begitu orang melihat kita berangkat ke masjid, diharapannya mungkin suatu saat orang tersebut lunak, kok dia ke masjid terus, kapan ya saya bisa ke masjid? Itu dakwah. Juga sama kita seperti ini, nggak di bawah, nggak di atas, sama-sama dua-duanya itu menegakkan dakwah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, maka ini nasihat untuk kami pribadi dan kita semua. Setiap orang itu punya niat masing-masing. Hadirnya ke sini ngapain? Tujuannya apa? Bekerja niatnya apa? Sholat berjamaah niatnya apa? Dan kegiatan-kegiatan lain niatnya apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Pasti. Karena niatnya ikhlas. Maka ikhlas itu akan diterima oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Ini dalam sebuah riwayat lid dunya. Kalau di sini disebutkan ila dunya, ke dunia, bukan untuk dunia. Dua-duanya sahih. Jadi kitab Miftahul Hifdzi ini penulisnya itu hanya meriwayatkan, menukilkan atau menuliskan riwayat-riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita nggak bingung lagi di kitab ini sanad hadisnya apa. Pokoknya Bukhari Muslim beres. Dan nggak terlalu ribet-ribet. Kadang orang susah ngafal hadis itu apa? Susah ngafalin an fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulannya itu susah. Ini dari Abu Hurairah, dari Hudzaifah, dari Abdullah bin Umar, atau dari siapa? Kalau hadisnya hafal, gampang. Cuma begitu diriwayatkan ini dari Abdullah bin Umar, ini dari Umar bin Khattab, ini dari Abu Hurairah. Begitu kemudian bawahnya lagi riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Begitu disuruh ngafalin itu berat. Cuma kita matanya hafal. Sama kayak menghafal Al-Quran. Disebutkan ayat pendek aja ingat, kelanjutannya ingat. Cuma kalau disuruh nyebutin ayatnya nomor berapa, surat apa, atau minimal ayatnya nomor berapa, susah. Begitu juga kadang orang yang menghafal hadis, kalau hanya sekedar maksudnya tidak mendalami hadis secara detail, bukan ranahnya dia untuk menghafal hadis, fokus ke situ, maka dia susah kadang untuk menghafal rawi-rawinya dan juga sahabat-sahabat yang meriwayatkan tadi.
Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Dalam riwayat kihuha. Atau kalau dia tujuan hijrahnya untuk seorang perempuan, yatazawwajaha, untuk dinikahi, sebuah dalam riwayat kihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan dapat. Ya. Untuk dunia dia juga dapat, untuk Allah dan Rasulnya dia juga dapat. Rawahu al-Imam Bukhari dalam nomor 6689, Imam Muslim nomor 1907. Katanya diletakkan di awal, kok nomornya 1907? Berarti di awal mana ini? Ini kan banyak, maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan pertama nomor 1 bisa. Cuma nanti di sebuah bab yang lain dibawakan pula oleh mu'alifnya, penulis kitabnya. Jadi nggak terlalu bingung kita. Ada ya sebuah aplikasi yang bisa download ini. Nah, yang mungkin sebagian sudah punya ensiklopedia hadis. Itu kita tinggal pencet mau cari hadis apapun dari 9 imam, tinggal pencet nomornya. Gunakan wasilah-wasilah modern itu untuk kebaikan kita, dan kita doakan kebaikan untuk yang menyusun aplikasi ini. Hadis yang kedua, jam 7 ya, belum bisa. Perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini matan ini sebenarnya belum diterjemahkan, kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abu Hanifah untuk muqarrar di ma'had. Jadi lebih gampang, dan makanya judulnya di sini adalah judulnya berbahasa Indonesia. Perintah al-amru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, biqitalin nas hatta yaqulu syahadatain, atau hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kedua di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan, maksudnya adalah Rasulullah, beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ngeri tenan. Makanya jangan dipotong di situ. Hatta yaqulu, sampai mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsah wa ma lahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dirinya, hartanya, kecuali dengan haknya. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam Islam yang menjadikan 2 hal ini, darah, harta, dan kehormatan, itu halal. Tapi kalau sudah terikat dengan la ilaha illallah, masih terikat itu, maka asama minni nafsahu, terjaga dirinya dan juga darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala, urusan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan umirtu an uqatilan nas, diperintahkan untuk memerangi, bukan untuk membunuh. Ini perlunya detail dalam makna penerjemahan. Kalau salah seorang di antara kalian melewati orang sholat, falyuqatilhu. Kalau ada orang sholat, ada orang lewat di depan kalian sedang sholat, falyuqatilhu, perangi dia.
Kemudian ada yang menerjemahkan, bunuhlah dia. Orang lewat ban sholatnya dibunuh, ngeri tenan. Makanya detail dalam menerjemahkan, fal yuqatilhu, perangi. Di antaranya adalah dengan mencegahnya. Dengan mencegahnya. Kalau kemudian mungkin di masjid kita sudah maklum ya, sudah ma'ruf masalah sutra. Kalau di masjid luar gimana? Begitu kita sengaja di depan sholat di belakangnya, orangnya malah geser lagi. Sampai kita sudah sholat di belakang, saya maju terus, geser terus. Gimana? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau antum nggak bisa menjaga sutra, maka minimal jangan sampai ada orang lewat di tempat sujud kita. Jangan sampai ada orang lewat di tempat sujudnya. Jadi batas tempat sujud kan cuma ini, gitu baliknya. Kalau sutranya mungkin ada yang segini. Cuma kalau untuk sutra tidak bisa kita jaga, kalau kemudian orang lewat, ya sudah lewat saja. Tapi kalau lewat di tempat sujud, jangan sampai. Karena itu adalah batasan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang kedua ini mengandung makna yang sangat besar ya. Ada orang berlebih-lebihan dalam hal ini. Segala sesuatu yang mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah diperangi. Ada orang yang meremehkan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah aman. Padahal bisa jadi orang tersebut terjatuh dalam dosa-dosa besar. Makanya daripada itu, kita tidak boleh bermudah-mudah mentakfir seseorang. Selama orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hukum aslinya adalah asamu minni malahu aw nafsahu wa malahu. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, hukum asalnya dia terjaga darah dan hartanya, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. As-sayyibuz zani, di antara hak pembatal bolehnya seorang itu dibunuh, yaitu orang tua muhsan yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja. Kemudian wal mufariqu lidinihi, orang yang keluar dari agamanya. Ini adalah 3 bentuk kebolehan seorang itu halal darahnya dan hartanya. Walaupun penerapannya di negara kita susah, bahkan tidak diterapkan ini. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghukumi kafir seseorang, sekalipun seorang tersebut terjatuh ke dalam kekufuran. Contohnya sekarang orang berhukum dengan demokrasi. Hukum bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demokrasi, yakini orang muslim wajib meyakini demokrasi itu bukan hukum Allah. Walaupun dia mengerjakannya dan menerapkannya, harus diyakini itu bukan hukum Allah. Karena nggak mungkin ya hukum Allah itu diserahkan kepada urusan yang mayoritas. Karena kalau urusan mayoritas, antum melihat di YouTube antara ustadz ini dan ustadz itu, mana yang lebih banyak viewernya, berarti dia yang paling benar. Maka artis-artis yang bikin youtuber itu lebih benar. Itu kalau dilihat dari mayoritas. Dan itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang meyakininya? Dilihat lingkungannya bagaimana. Dia lahir besar dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliahnya ambil politik, hukum. Diajari dari dulu sampai dewasa dan dia terapkan itu dalam pekerjaannya, bahwasanya dia itu hukumnya ya sudah demokrasi. Apakah kemudian dikafirkan dia orang? Dia ikut sholat, dia bahkan kadang juga jadi khatib Jumat, nggak boleh. Sekalipun orang tersebut berbuat kekufuran, tapi belum tentu orangnya kafir. Makanya takfir itu ada 2, yaitu takfir secara mutlak global. Kalau kita melihat perbuatan contoh demokrasi kan kekafiran. Demokrasi itu secara globalnya itu hukum kafir, bukan hukum Islam. Kalau ada orang meyakini, saya lebih milih hukum demokrasi.
dia kafir atau tidak? Nggak boleh takfir takyin, mengkafirkan personal diserahkan kepada kepala kita masing-masing. Kalau ini diterapkan, nanti orang gampang-gampang sekali untuk saling penggal, gara-gara diperintahkan oleh Rasulullah untuk memeranginya. Saya tadi lewat di mana setelah apa namanya Terbanggi, agak sinian dikit sebelum Kebun Nanas itu, ada supir truk, supir Fuso dipukul-pukulin, entah orang 3 yang mukul-mukulin, ruang yang macet. Itu gara-gara apa? Gara-gara kalau diterapkan itu nanti saling rebutan juga seperti itu. Makanya dulu ketika Khawarij awal-awal muncul, mereka itu mentakfir seseorang itu personalnya ditakfir. Gara-gara melakukan suatu perbuatan dosa atau mungkin perbuatan kufur, maka orang tersebut otomatis kafir. Sehingga kemudian mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Gara-gara mereka mengkafirkan secara personal individu, semua orang yang memiliki ideologi seperti itu dikafirkan. Tidak diserahkan kepada qudat, tidak diserahkan kepada qadhi. Tetapi antum ibarat melihat seseorang ya, melihat seorang ini perbuatannya kufur ini, menurut saya dia kafir itu. Saat ini antum belum punya kekuatan untuk memeranginya, maka antum cuma mendem aja di jeruk. Begitu sudah punya kekuatan, yang antum lakukan adalah apa? Memeranginya. Kan kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, dan aku lihat orang tersebut jatuh dalam perbuatan kufur, berarti saya harus perangi. Makanya untuk menerapkan takfir personal harus dilihat dulu. Nggak bisa diserahkan kepada personal masing-masing. Orang-orang kita menghukumi si fulan kafir gara-gara melakukan perbuatan kufur, nggak bisa. Dan nasihat para ulama dan juga yang disampaikan asatidz kami, Ustaz Abu Hamam, Ustaz Ali Musri, mereka juga ketika syarat kafir kepada seorang itu diantaranya adalah bisa jadi si fulan itu bodoh tentang hukum Islam. Lalu dia itu dari sejak kecil SD, SMP, SMA hukumnya dipelajari di kelasnya tentang demokrasi. Kok langsung antum semprotin hukum demokrasi haram? Dia mencak-mencak lah pastinya. Karena itu sudah mendarah daging bagi dia. Maka bisa jadi ada syubhat. Belum sampai ilmu itu belum masuk ke dalam dirinya. Belum masuk. Yang kedua bisa jadi jahil, nggak ngerti sama sekali antara hukum demokrasi, nggak ngerti hukum Islam, pokoknya mungkin hidupnya pakai hukum adat, dia nggak ngerti itu. Maka dia harus dikasih tahu. Ada syubhat atau ada kebodohan. Baru kemudian kalau sudah tegak dua-duanya ini diserahkan kepada para ulama. Nggak boleh kalau kemudian itu terjadi. Berapa banyak kaum muslimin hari ini yang terjatuh ke dalam kekufuran, dikafirkan. Padahal mereka masjidnya masih mengerjakan sholat Jumat. Makanya nggak heran orang-orang takfiri itu ketika mereka menerapkan dan punya kemampuan, mereka ngebom orang sedang sholat Jumat, masjidnya dibom. Gara-gara mereka memahami takfirnya itu takfir personal. Semua orang berhak apabila melihat kekufuran pada diri seseorang, berhak boleh menentukan si fulan itu kafir. Akhirnya gampang sekali ngebom kanan kiri, dam dem. Gara-gara sampangan dalam mengkafirkan. Dan kita juga nggak boleh kemudian kalau tadi berlebih-lebihan, kalau ini meremehkan, sudah tahu perbuatan orang tersebut melakukan perbuatan kufur, alah biasa wae, tonggoku kok, nggak apa-apa lah. Itu nantinya jatuh dalam pemahaman murji'ah, yaitu mereka mengakhirkan amal, perbuatan, ketaatan dari iman. Orang beramal itu nggak ngefek sama imannya, dosanya nggak berpengaruh kepada imannya. Itu pemahaman murji'ah, dosanya nggak berpengaruh kepada imannya. Makanya ketika seorang itu terjatuh dalam kekufuran, perbuatan dosa, diem aja, itu dilihat dia diemnya itu gara-gara nggak mampu
atau nggak mampu melerai, nggak mampu mengingatkan, nggak mampu amar ma'ruf, atau diamnya itu gara-gara sudah nggak apa-apa. Mungkin yang biasanya dari dulu gitu. Kita harus ingkari itu perbuatan dosa dan harus yakini walaupun kita belum mampu untuk menegakkan amar ma'ruf dengan biliyadihi, dengan langsung mengatakan atau menjelaskan atau membuangnya, maka harus kita yakini di dalam diri kita, dalam hati kita itu perbuatan maksiat, dosa besar atau perbuatan kufuran. Wadzalika afil iman. Dan itu derajat iman yang paling rendah. Nah, ini dua hal ya, dua golongan orang yang memahami makna hadis ini. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asamu au asama minni dammahu wa malahu. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah asama minni nafsahu wa malahu, maka terjaga darah dan hartanya. Walaupun kadang-kadang mungkin terjadi orang tersebut terjatuh dalam perbuatan kufur, nggak sholat. Subhanallah ya. Sekarang itu masyarakat mayoritas kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan kapan waktu itu pernah bengkel ya. Nah, anak pernah ke bengkel, masnya kan langganannya rame. Isaan, asar itu hujan, juga nggak pulang, nggak nyelipin sholat dulu, entah tas jam 4 itu terus sampai jam 5 belum reda, sampai setengah 6 akhirnya baru reda. Entah mungkin dia sholatnya setengah 6 itu, atau tidak sholat sama sekali. Itu perbuatan dosa besar, bahkan bisa jadi terjatuh dalam kekufuran, meninggalkan sholat. Alhamdulillah bainana wa bainal kufri au syirk as-shalah. Batas antara muslim, kafir, dan kesyirikan itu adalah sholat. Makanya wasiat sholat itu, nasihat sholat itu harus disampaikan terus menerus. Ya, kita, komunitas kita insya Allah nggak ada yang meninggalkan sholat. Dan na'udzubillah, bahkan Nabiullah Ya'qub alaihissalam mengatakan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku untuk senantiasa mengerjakan sholat. Nabi kok doanya minta mendirikan sholat? Nabi pasti sholat, tapi tetap meminta kepada Allah supaya bisa tetap sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Apalagi kita seperti ini, apalagi orang yang gak punya komunitas ngaji, gak kenal agama, kenalnya cuma Jumatan dok. Maka orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengkafirkannya. Sembelihannya tidak boleh dimakan karena nggak halal. Sembelihan orang kafir, orang musyrik nggak halal. Bahkan lebih halal ada ahli kitab. Ahli kitab itu kalau mereka menyembelihnya pakai bismillah, atas nama Allah, atas nama Tuhan yang wahid, yang esa, sah sembelihannya. Tapi kalau orang yang sholat, yang tidak sholat, nggak sah sembelihannya. Mereka juga tidak boleh jadi wali nikah, nggak boleh mewariskan hartanya. Kalau ngasih, yang ngasih cuma statusnya bukan warisan, gara-gara nggak sholat. Dan kalau punya kemampuan, seseorang itu punya kemampuan melihat ada orang tidak pernah sholat meninggal dunia, jangan disolatkan. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran. Ini hadis yang kedua. Ya, insya Allah habis sholat kita lanjutkan.